Oke Sobat YouTube, balik lagi di channel ini karena banyak antusias dari kalian untuk melanjutkan pembuatan part 3-nya dalam video kali ini. Tanpa basa-basi, langsung aja gue bakalan membahas tentang alur cerita Yakuza Kuno Neverland versi manga part ketiga. Di video sebelumnya, yaitu part kedua, kita udah sampai di cerita Paman dan Rai akan menyusup ke Goldie Pond. Oke, langsung aja kita lanjutkan gimana ceritanya. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena dengan subscribe kalian bakalan memberikan semangat ke channel ini dalam membuat video. Nyalain juga notifikasinya supaya misalnya kalau ada video baru kalian langsung di notif. Terima kasih. Emma dan Lucas memasuki ruangan yang terkunci itu. Ruangan tersebut cuma bisa dibuka dengan pena Minerva aja guys. Berhubung si Lucas nggak punya penanya, dia memakai pena Emma dan Lucas sudah menunggu momen itu dari sekian lama. Pintu udah terbuka. Ruangan pertama yang mereka lihat tuh kayak cuman ruangan kendali aja. Ada alat pengukur suhu, panel listrik, ventilasi, dan lain-lain. Emma mau manggil Lucas untuk nyamperin dia. Di sana ada kayak kolam gitu. Ternyata lokasi Goldie Pond yang sebenarnya adalah kolam tersebut. Kolam tersebut berwarna emas. Emma dan Lucas meneruskan perjalanannya. Di sana ada bangunan yang mengambang. Mereka ke sana dan secara mengejutkan di sana ada lift. Emma mau masukkan pena untuk menjalankan lift tersebut, tapi sayangnya lift tersebut nggak bergerak. Setelah itu telepon berbunyi. William Minerva menjelaskan bahwa lift yang ada di sana udah nggak bisa hidup lagi. Suara William Minerva di telepon pun cuma rekaman aja. Dia menjelaskan nih kepada Emma bahwa lift yang ada di depannya memang lift untuk pergi ke dunia manusia, tapi sayangnya ada seseorang yang merusak fungsi dari lift tersebut. William Minerva juga bilang bahwa perkampungan yang telah ia bangun kali ini mungkin juga udah nggak aman lagi karena tempat persembunyian tersebut sekarang menjadi taman buru bagi para iblis. Oke, lanjut. William Minerva menjelaskan bahwa dirinya adalah James Rattray, keturunan Rattray yang merupakan keturunan yang melakukan perjanjian 1000 tahun yang lalu. James Rattray ingin menebus dosa dengan cara melakukan penyelundupan barang-barang dan kode Morse untuk anak-anak ternak, ya supaya mereka bisa kabur dan mengetahui sisi kelam dari dunia ini. Minerva juga menjelaskan di sini bahwa jalan kabur ke dunia manusia bukan satu-satunya di lift tersebut. Ada beberapa tempat untuk kabur seperti peternakan Grassfield, Glory Bell, Grand Valley, dan Goodwill Ridge. William Minerva juga menyuruh para ternak untuk memilih beberapa pilihan, yaitu hidup secara tersembunyi di dunia itu atau melakukan pemberontakan, dan satu lagi mencari 7 dinding. Emma secara refleks ingat apa yang dibisikkan oleh Mujika. Rekaman berakhir dan Lucas lega. Tadinya Lucas meragukan keberadaan Minerva coy, tapi hal itu sudah sirna sekarang. Sebelum rekaman terputus, ada pesan tersembunyi yang intinya ada sesuatu di dalam laci tersebut, karena di dalam laci itu ada benda yang sangat penting. Oke, scene selanjutnya ada pengenalan tokoh Peter Rattray, sosok yang menyadari bahwa telah ada pemberontakan dari kakaknya sendiri. Kakaknya melakukan pengkhianatan dan dapat mengakibatkan rusaknya keseimbangan di dunia iblis. Kembali ke Emma dan Lucas, mereka telah berhasil menemukan sesuatu di dalam laci. Ternyata isinya adalah tutup pena. Tutup pena tersebut berfungsi sebagai memori data. Segala informasi baru ada di sana. Emma menemukan data penting seperti 7 dinding, terus ada juga tuh proyek Lambda. Tapi sayangnya informasinya terbatas. Lucas kagum karena mereka berhasil mendapatkan informasi yang sangat berguna untuk pergi ke dunia manusia. Lucas juga berterima kasih nih ke Emma karena Emma datang membawa pena itu, jadi Lucas bisa masuk ke tempat rahasia itu dan menemukan harapan. Mereka akhirnya berkumpul. Oliver dan yang lain membahas tentang bagaimana eksekusi untuk mengakhiri taman pemburuan itu. Lucas memberi opini bahwa pemburuan berikutnya mungkin aja 2-3 hari lagi. Maksudnya 2-3 hari lagi. Sonya mengatur ulang strategi dan memasukkan Emma ke rencana mereka. Terus ada sosok yang nggak ikut dalam pertemuan tersebut dan hanya menjaga di gerbang aja. Orang itu menyebutkan angka aneh, namanya Adam. Emma memikirkan sesuatu tentang Adam yang berkaitan dengan eksperimen ternak Lambda yang dijelaskan di rekaman Minerva pada saat itu. Oke, next scene. Di suatu tempat terlihat Norman sedang berada di tempat pengamanan yang sangat ketat sekali. Setiap pergerakan diawasi di sana, bahkan garpu jatuh pun bakalan diganti dengan garpu yang baru secara otomatis. Di sana juga Norman melakukan tes setiap hari dan dengan luar biasa Norman mampu menjawab semua soal tanpa ada kesalahan sedikit pun coy. Norman ingin kembali nih bersama Emma dan Rai. Dia juga flashback saat dia dipanen. Secara mengejutkan, dia nggak dibunuh, tapi dia malah dipertemukan dengan Peter Rattray dan dipindahkan ke tempat tersebut. Tempat tersebut adalah eksperimen para ternak dan Norman memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Oke, kembali ke tempat Emma berada. Dia terlihat sedang melakukan persiapan bersama Zack dan Sonya serta Sandy.
Selama ini mereka udah mengetahui kelemahan iblis tersebut dan juga karakteristik masing-masing dari mereka. Yang paling diwaspadai adalah Archduke Lewis, karena sekali Lewis sudah bergerak, tidak akan ada yang selamat seperti yang terjadi kepada mendiang teman-teman dari Lucas. Mereka semua mati di tangan Lewis. Kemampuan Lewis sangat luar biasa dan dia sangat suka memojokkan lawannya dengan cara membantai teman-teman terdekat mereka. Ya, tujuan ini supaya mereka tuh dendam ke Lewis. Hari berganti, anak-anak yang berada di Goldipon makan bersama. Emma menawarkan makanan ke Theo. Theo juga mengingat keluarganya yang telah dihabisi oleh Archduke Lewis. Dia juga sempat nih dimarahin Violet. Theo sangat kesal kepada monster-monster itu. Dia juga ingin mengakhiri segalanya di sini. Apa bisa? Kata Theo ke Emma. Tentu aja. Emma, sosok yang penuh optimis, menjawab, pasti bisa. Manusia itu kuat, kata Emma. Di saat Oliver ingin menjelaskan rencana, tiba-tiba aja musik mulai dilantunkan. Oliver kaget. Para iblis mempersiapkan diri mereka dan mulai berjalan ke taman buru. Padahal baru lewat 1 hari sejak pemburuan terakhir. Otomatis para anak-anak semua melarikan diri dan siap-siap untuk bersembunyi. Para iblis melakukan pemburuan dengan cepat dari hari sebelumnya karena ada informasi mengenai adanya kualitas premium yaitu Emma di Goldipon. Makanya pemburuan tersebut dipercepat. Oke, videonya bakalan dilanjut di part selanjutnya biar lebih fokus ke pertarungan anak-anak di Goldipon. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen video ini, subscribe juga buat yang belum. Oh ya, share juga bagi yang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya.